yang memisahkan antara makna Rasul dan Nabi. Ami. Rasul bro. Rasul. Berarti di dalam pengertian Islam, Nabi Ibrahim ini membawa hukum-hukum juga. Ya betul. Bawa risalah dia. Yang lain Lanjut, teman-teman. dulu, Pak Wowo ini di mute dulu Pak. Nanti Bapak buka mute-nya kalau mau berbicara. Silakan lanjut Bro Alul Kitab. Apa yang ingin ditanyakan melalui Nabi Ibrahim adalah Rasul sekaligus pembawa risalah. Silakan. Karena kami berkata dia pergi berdakwah. Nah, di dalam pembagian Nabi itu kan mendapatkan risalah kepada dirinya sendiri. Dia tidak harus memberitahukannya kepada orang lain. Sementara Rasul itu kan harus memberitahukan kan kepada orang lain. Kan itu menurut pengertian Islam. Nah ini Betul, makanya gue tanya, kalau dia berdakwah, apakah dia ini Rasul atau Nabi? Karena kalau Nabi dia tidak harus. Nah itu yang menjadi pertanyaan gue. Rasul. Oke, silakan Rasul. teman-teman lanjut. Gue boleh beda punya Ami nggak? Penjelasan Ami tadi keren banget. Ini satir nih Bang, buka agama. Bang BAB. Enggak, Ami jawab tadi Alkitab tadi dikit. Jadi apa sih tadi ngomongin ya memang Nabi Ibrahim berdakwah sebelum pindah ke Palestina saja. Nabi Ibrahim sudah bilang ke orang pas menghancurkan wahai ayahku, kenapa kamu sembah itu patung yang tidak ada tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah ini kan udah banyak tuh ceritanya kalau misalnya perspektif Al-Qur'an ya. Ini nanti kalau perspektif kitab yang lain juga boleh nanti diterangkan. Tapi saya sebagai umat Islam percaya bahwa bahwa Nabi Ibrahim itu memang berdakwah, memang dari awal sudah sudah menyatakan posisinya terhadap agama tauhid, mulai dari beliau menghancurkan patung-patung itu. Begitu. Ya silakan Bang Alul Kitab. Apa Ami keren yang mana nih? Takutnya satir lagi udah menjunjung tinggi Ami terus menghempaskan Ami sedalam-dalamnya. Silakan Bang BAB. Masa Enggak lah, masa sujon, nggak mungkin lah gua mah nggak ada ilmunya. Mi, tadi kan Ami bilang bahwa Rasulullah itu termasuk milah Ibrahim ya. Iya, turunan Nabi Ibrahim lebih ini tepatnya. Nah kalau milah Ibrahim dia ngikutin ajaran yang Hanif, siapa nih yang ngajarin Nabi Muhammad sehingga dia bisa Hanif sampai dia diangkat jadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun? Sebagai orang Islam dan percaya bahwa Nabi Muhammad diajari bahwa Nabi diajari oleh Tuhan Allah langsung, begitu juga nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad itu diajari oleh Allah langsung, seharusnya waktu dia bertemu dengan Jibril di Gua Hiro dia udah kenal. Karena itu belum kenalan. Ya berarti harus kita yakinin bahwa yang ngajarin Rasulullah tentang agama atau ajarannya Ibrahim bukan Allah. Karena dia nggak kenal sama Jibril. Oh, ini Bang BAB mau bertanya berarti tentang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim lagi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sedangkan yang menurut Ami itu Nabi Muhammad sekarang, karena sekarang Nabi Muhammad sudah diangkat jadi Rasul. Bang, kenapa ayat yang dibacain tadi bahwa nggak ada Nabi Ibrahim itu, maksudnya terserah kamu klaim itu Nabi Ibrahim klaim Nabi Ibrahim tentang Yahudi atau Nasrani, sebenarnya dijelaskan sama Al-Quran kan bahwa sesungguhnya Ibrahim itu adalah pengikut agama yang lurus ya, dan nggak makana minal musyrikin gitu. Jadi Ami lebih di sini konteksnya ketika Al-Quran sudah diturunkan, otomatis Nabi Muhammad sudah diutus, sudah menjadi Rasul. Betul. Iya. Nah, jadi Bang BAB nggak bisa nyalahin Ami di situ. Pasti Bang Ami tahu nih larinya tuh ke pra Al-Quran nih, pra diangkat menjadi Rasul. Host boleh Ami ganti HP nggak? Ini udah hampir ini
Turun dulu Siap, nanti siap. Ya, boleh. ganti HP naik lagi ya. Yang justru ya. Sekalian Tapi betul belikan ya, juga buat saya satu kami. nanti naik ya Ami ya. Nanti naik ya. Oke, silakan Bro Alul Kitab. Di sini ada Bang Majid, bisa ke Bang BAB juga silakan. Jadi begini ya. Jadi yang Abraham itu diminta untuk ke tanah Kanaan pada saat itu karena yang mau dipersiapkan oleh Allah adalah satu bangsa, dan pada muaranya itu hanya berakhir yang silakan. Gimana Bro? Ami udah datang tuh. Naik lagi Yos. Ya, silakan. Nah, ini menarik ini kalau Bro Alul Kitab tarik ke situ. Silakan. Ya. Mantap itu. Yang mau dipersiapkan adalah satu bangsa. Dan pada muaranya dari bangsa ini itu akan diberikan hukum-hukum dan diberikan satu janji, dan dari keturunan Abraham ini akan lahir seorang penebus, yaitu berkat untuk seluruh bangsa. Nah, itu dari keimanan kami. Nah, demikian. Ya, gua jawab sedikit masalah pertanyaannya Bro Ahlul. Apakah Ibrahim itu nabi atau rasul gitu ya? Betul, karena tadi dia mendakwah gitu kan. Jadi itu yang jadi pertanyaan gua. Nabi Ibrahim itu malah di Islam itu bukan hanya sekedar nabi dan rasul. Dia imam. Makanya di kawan-kawan Kristen itu dia disebutnya bapak segala bangsa. Karena dia di Al-Quran disebut sebagai imam. Imam pertama. Putus-putus. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 124 kalau nggak salah ya. Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai imam pertama di Islam. Jangan promosi 12 imam ya, Bro. Nabi Ibrahim imam. Ya masalahnya. Boleh di-scan, nggak apa-apa. Ya, siap. Ada ayatnya. Tapi begini Ami. Tadi saya mau menanggapi dulu ya pernyataan Ami. Boleh. Ya, jadi memang tidak ada seorang Yahudi ataupun Nasrani ataupun Kristen yang menyebut bahwa Abraham itu memang agamanya Yahudi atau Nasrani. Karena kita berpikir itu, kita berpikir di dalam sejarah. Bagaimana mungkin kita mengatakan dia Yahudi kalau Yahudi sendiri belum ada kan? Nah, Nasrani apalagi? Kita kan lahir dari Yahudi. Kita kan Yahudi belum ada, Kristen belum ada. Bagaimana mungkin kita sebut kita sebut Abraham sebagai Kristen gitu. Agama Kristen itu belum ada. Tapi begini sih. Kalau kita mau kepada makna, ya, kan makna daripada Muslim, contohnya itu kan orang yang berserah diri. Itu kan luas sekali, teman-teman. Seorang Buddha apakah bisa dikatakan Muslim misalnya? Seorang Kristen apakah bisa dikatakan Muslim? Nah, ini ada pada pembahasannya, kita sering bahas dengan Majid, dengan kita sering bahas dengan Majid juga ya. Nah, tapi poinnya ada di sini. Kalau kita mau bermain kepada makna, maka orang-orang Kristen juga sebenarnya bisa saja mengklaim bahwa Abraham itu adalah orang Kristen. Bisa. Dalam makna ya, bahwa Abraham itu menerima janji Mesias. Kalau dia menerima janji Mesias, berarti dia beriman kepada Mesias yang belum datang. Itu membuatnya menjadi seorang Kristen. Karena makna dari Kristen adalah pengikut Kristus, pengikut dari Mesias. Nah, begitu kalau kita mau main lebar-lebaran makna. Karena itu mungkin harus fair juga gitu loh. Oke, silakan teman-teman. Itu aja dari gua. Ya, silakan dibantai. Ini menarik ya. Bahwa ketika hanya sekedar mengklaim, Nabi Ibrahim itu bisa juga diklaim sebagai Kristen. Nah, ini menarik untuk dijawab. Silakan. Nah, iya, tadi sebenarnya kami juga udah bilang sebelumnya bahwa
ayat yang kami bacakan tentang makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin, yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus. Dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi di sini saya tidak pernah memakai kata-kata Kristen. Mungkin Pak Ahlul Kitab salah dengar. Saya nggak memakai kata-kata Kristen, saya memakai kata-kata Nasrani. Iya, betul, saya memakai kata-kata Nasrani karena memang ini ketika surat Al-Baqarah ini turun di Madinah ya, artinya setelah Nabi hijrah. Nah, ketika ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah membahas tentang lebih Tuhan, lebih kekafiran dan gitu-gitu. Nah, kemudian umat Islam nyampai di Madinah itu berhadapan atau bertemu dengan orang yang lebih banyak lagi, yaitu Ahlul Kitab. Ada orang Nasrani, ada Yahudi juga. Nah, di sana ini konteks ayat ini menjawab ketika orang-orang tuh berantem di Nabi, di dalam Islam tentu juga ada Nabi Ibrahim. Kemudian di Yahudi juga ada Nabi Ibrahim, di Nasrani juga ada Ibrahim. Nah, kemudian ini yang dibantah oleh Al-Qur'an sendiri bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi atau bukan Nasrani. Itu bukan berarti mereka Yahudi Nasrani itu bukan keturunan Nabi Ibrahim. Ini tentang agama ya, bukan beragama Yahudi Nasrani, akan tetapi dia yang lurus wa makana minal musyrikin. Jadi ketika ada orang Yahudi dan Nasrani merasa mengikuti Nabi Ibrahim, ya nggak musyrik gitu harusnya. Ini juga sebenarnya kata-kata Al-Quran ini menarik, sehingga kayak pukulan terhadap orang-orang yang merasa mengikuti milah Ibrahim tetapi mempersyarikatkan Tuhan, mempersyarikatkan Allah gitu. Ini tuh kayak secara otomatis membantah bahwa Nabi Ibrahim adalah agamanya agama yang lurus, yang enggak, pokoknya kalau kamu mau menyandingkan dirimu seperti agama Nabi Ibrahim, otomatis wa makana minal musyrikin gitu. Oke, baik. Mungkin ada dari teman-teman lain, ada tidak bukti sejarah Ini yang yang bisa membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Muslim, bukan Kristen? Karena ini kan persoalan klaim teologis, ya kan? Ada tidak bukti-bukti sejarah yang bisa dihadirkan untuk bisa memperkuat fakta masing-masing perspektif, baik dari perspektifnya Bro Ahlul Kitab maupun dari kami? Karena begini ya, kalau kita melihat sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita sepakat antara Kristen dan Islam bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Dalam artian Nabi Ibrahim ini bukan pagan. Tapi kalau kita merujuk dari argumentasi dari Bro Ahlul Kitab, ternyata bisa juga mereka mengklaim bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Kristen, ya kan? Nah, silakan Bro BAB atau Bang Majid, Lord Napiri, silakan. Ya, ini saya mau nanya nih, sewaktu Tuhan memanggil Nabi Abraham keluar dari Ur Kasdim, nah itu Tuhan memanggil Abraham itu menggunakan bahasa apa? Dan Abraham sehari-hari menggunakan bahasa apa? Ini Oke, penting ini. baik. Kita simpan dulu pertanyaannya Lord Napiri supaya tidak keluar dari konteks ya. Saya sudah paham pertanyaannya Bang. Nanti kita akan ungkit. Silakan Bang BAB atau Bang Majid. Ada tidak bukti sejarah yang bisa memperkuat masing-masing perspektif? Kurang. harus Seperti difahami Islam dulu. Ya, silakan Bang Majid. Harus difahami Islam dulu. Ya. Bukan, kalau disebut Islam bukan artinya Islam yang syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Nabi Isa dan Nabi Musa mengikuti syariat Nabi Ibrahim yang duluan. Ya. Yang datang baru mengikuti syariat yang dulu, bukan yang dulu mengikuti syariat yang belum ada. Jadi Islam itu bukan artinya Islam itu yang punya syariat Nabi Muhammad. Islam itu artinya berbasrah diri kepada Allah. Itu agama Allah gitu. Tapi syariatnya beda-beda. Makanya dikatakan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan mengikut Muhammad, karena Ibrahim ya sebelum ada syariat ini ya Nabi Ibrahim ada dan dia bawa syariatnya sendiri. Suhuf Ibrahim wa Musa, dia bawa syariat.
Syariatnya apa? Ya tauhid, hanif kepada Allah. Oke. Jadi Baik, Bang Majid, Islam mungkin Kita semua cukup maksud dari sepakat Bro tentang itu, Alkitab Bang seperti Majid. ini loh, bahwa ketika kita menarik turunan dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, yaitu milahnya Ibrahim, itu senada dengan ajaran-ajaran Kristen ataukah Muslim? Mungkin begitu maksudnya ya, Bro Alul Kitab. Karena kalau kita masuk kepada klaim teologis, itu masing-masing akan mengklaim bahwa Nabi Ibrahim ini Kristen, Nabi Ibrahim ini Muslim di sisi Islam, ya kan? Ada tidak bukti sejarah Jadi definisinya maksudnya diperlebar yang bisa? ya. Karena definisinya diperlebar. Iya, ini bukti ya, bukti ketika bahwa ayat yang saya bacakan tadi itu tidak, kalau bahkan Departemen Agama pun menerjemahkan tidak, katakanlah bahwa Ibrahim itu Muslim atau Islam dengan artian bahwa syariat yang didatangkan kepada Nabi Muhammad, tidak. Agama yang lurus di sana diterjemahkan juga. Saya rasa kita selalu sepakat bahwa setiap nabi itu dikhususkan syariat-syariatnya kan, apalagi nabi-nabi sebelumnya. Nah, saya juga dari tadi berulang kali bilang bahwa Nabi Ibrahim itu yang Muslim yang diterangkan dalam ayat yang saya baca tadi adalah agama yang lurus. Yang lurus itu apa? Yang tidak memperserikatkan Tuhan. Dan terakhir juga 2 ayat tentang milad Ibrahim yang selalu disandingkan ayat terakhirnya dengan wa ma kana minal musyrikin. Nah, itu poin pentingnya ketika kamu ngerasa mengikuti agama Ibrahim, jangan sirik, jangan memperserikatkan Tuhan. Nah, itu dia. Jadi kalau ada ahlul kitab hari ini yang kemudian ingin disanding, maksudnya enggak, Ibrahim itu mengikuti agama Ibrahim, berarti dia nggak musyrik, itu aja. Ketika dia ngerasa nggak musyrik, terlepas dari Tritunggal, Oneness apa segala macam, dan menurut ya nggak masalah juga. Itu sih menurut aku, bukan berarti aku Menurut Ami, orang-orang ahli kitab sekarang musyrik nggak? Oh, ini ke sana perginya, host. Ya kan langsung kan, apakah musyrik? Ya. Gitu aja. Iya, bagi Ami yang sekarang yang menganggap bahwa ada mengambil sesuatu yang lain sebagai Tuhan, itu musyrik. Itu udah nggak ada ini lagi, mau dibilang itu sebenarnya apalah, metafor lah, apalah. Kalau memang kalian menjadikan ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, musyrik. Itu no debat. Kalau Ami, silakan marah. Saya setuju dengan Ami. No debat. Kami tidak pernah melakukan itu. Silakan. Ya, Bang BAB atau Bang Majid, ada yang mau ditambahkan? Ini masih seputar wilayah Nabi Ibrahim tadi ya. Silakan. Kalau tidak ada, saya mau menambahkan nih. Jadi hijrah Ibrahim alaihissalam dari Irak ke negeri Kanaan dengan demikian bukan karena faktor ekonomi. Karena kenapa? Ternyata Irak itu jauh lebih berkembang, ekonominya lebih maju pada saat itu daripada Palestina. Itu yang pertama. Nah, kami lebih menguatkan pendapat ini ketimbang pendapat para sejarawan yang melihat hijrah Ibrahim dilandasi oleh faktor ekonomi. Setelah hidup mapan di Palestina, Ibrahim mulai membangun masjid-masjid dan tempat ibadah. Ya guys ya, dia membangun sebuah masjid di kota Beersheba. Ini ada catatan kakinya ya, jadi jelas. Dan masjid-masjid lain di Beit atau sekarang bernama Betin yang berada dekat kota Ramallah, di Hebron dan daerah-daerah lain. Penduduk setempat menyukai keberadaan Ibrahim meski mereka masih menganut ajaran politeis. Jadi ajaran masyarakat atau orang-orang Palestina pada saat itu dia masih menganut aliran atau paham politeisme ya. Taurat menyebutkan bahwa Melkisedek, Raja Yerusalem sekaligus seorang imam Allah yang maha tinggi mengeluarkan roti untuknya dan memberkatinya sembari berkata, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Itu bro buktinya. Bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Muslim karena sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Palestina, Nabi Ibrahim membangun sebuah masjid ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah makmur di Palestina. Begitu. Silakan ditanggapi. Ya, bukan karena ekonomi, jadi saya tidak bisa menanggapi ketika saya sepakat.
Jadi bukan karena ekonomi, tapi karena untuk Tapi kalau ada pertanyaan, nggak? bro objektif. ya. Nah, di manakah umat Abraham itu yang tersisa sekarang ini? Karena yang kita ketahui satu-satunya ya yang kita kenal itu adalah orang-orang bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan datang kan dari Abraham. Lah kalau waktu itu Abraham itu apa? Dia mau berkhutbah atau dia apa sih istilahnya? Dia menyebarkan ajaran tauhid. Kenapa pada saat itu tidak ada umatnya? Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Dan ini sebenarnya bisa kita koneksikan dari pertanyaan-pertanyaan Lord Napiri tadi, bahwa bahasa apa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu akan mendeteksi umatnya nanti. Siapa umatnya sebenarnya Nabi Ibrahim, dan apakah Israel sekarang itu bisa dikatakan sebagai umatnya Nabi Ibrahim. Silakan teman-teman muslim. Kalau saya langsung jawab, nanti enggak ada lagi pertanyaan. Saya langsung baca bukunya soalnya. Silakan. Bukunya nggak, bro? Biar kita Ya, tahu. kalau dari sisi kekristenan gue nggak ada ilmunya ya tentang riwayat-riwayat sejarah Nabi Ibrahim. Tapi kalau dari sisi keislaman, Nabi Ibrahim itu apakah Israel adalah suku penerusnya Ibrahim? Oh, enggak juga. Karena kan ada dua anaknya Nabi Ibrahim itu, ada Ishak, ada Ismail, dan semua berketurunan. Dari jajarannya Ishak itu jadi Bani Israel, yang dari jajarannya Ismail itu jadi Bani Ismail, gitu. Anak keturunannya Ismail. Ismail juga punya anak 12 orang. Mungkin pernah kita bahas di sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau Israel itu dibilangin umatnya Ibrahim, bukan. Keturunannya iya. Nah, kalau ini Tafadhol. sama Bang. Tafadhol. Oke, Jadi kami silakan. Bang Majid ini kenapa diam di tempat kayak berhala? Silakan Bang Majid kami. iya sama aja Bang Nabi, sama kayak Bang BAB. Kalau keturunan, kita berbicara tentang keturunan, bukan Bani Israel aja yang keturunan, bahwa Bani Ismail juga keturunan Nabi Ibrahim. Kalau kita berbicara tentang ini ya, kalau kita berbicara tentang keturunan, akan tetapi nanti pertanyaan Bang Ahlul Kitab itu lebih ke menjurus mana kaumnya, umatnya, karena dari salahnya tuh rentang antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa aja itu sangat jauh kan. Nah, sedangkan Nabi Musa itu lebih komplit lagi, dikasih kitab Taurat gitu. Nah, jadi yang bisa disinyalir hari ini adalah pengikut-pengikutnya Nabi Musa tadi, atau di kemudian hari kita selalu bilang itu Yahudi. Kemudian pengikutnya Nabi Isa yang kita sebut dengan Nasrani. Itu lebih kelihatan. Kemudian pengikutnya Nabi Muhammad yang kita bilang itu Muslim. Akan tetapi kita balik lagi ke Bani Israel tadi, Bang Host. Jadi kalau menurut saya bahwa penyematan nama Yahudi dan Nasrani itu selalu terkadang untuk kalau kita bilang bahwa mereka Bani Israel, nah mereka adalah Bani Israel yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Banyak kan orang-orang Bani Israel yang kemudian memakai nama Muslim saja ketika sudah masuk Islam. Coba, ada nggak sekarang orang Muslim yang mengaku-ngaku Yahudi? Karena setelah dia masuk Islam, kemudian bagi mereka tuh nggak penting mereka Bani Israel atau enggak gitu. Bener nggak? Kan memang ada maksudnya ini fakta sejarah. Nah, Bani Israel itu ada yang masuk Islam, tapi kemudian dia mengaku dah Muslim aja gitu. Jadi memang Bani Israel yang ada pada zaman Rasul, atau Yahudi Nasrani yang ada pada zaman Rasul, atau Yahudi Nasrani yang sampai sekarang itu adalah yang tidak bisa menerima agama Nabi Muhammad. Karena ketika menerima Nabi Muhammad, mereka udah Muslim aja, berlepas diri dari yang keturunan mereka gitu. Oke, baik. Bang Majid, silakan Bang Majid. Bang Badurudin tolong di-mute dulu Bang, karena noise. Nanti Bang Badurudin boleh buka kalau mau berargumentasi. Silakan Bang Majid.
Iya ya. Kan gantian kita, makanya saya kasih kesempatan ke kalau bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam itu bahasa Syriani, Akadi Syriani. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab belum ada. Bahasa Ibrani itu di belakang bro ahli kitab. Untuk setuju nggak bro ahli kitab? Saya nggak ada masalah dengan bahasa, Bro Majid. Iya ya Kemarin kita paham. udah bahas juga ya. Oke, pernah Kita nggak udah bahas juga tahu? evolusi bahasa itu kemarin kita sempat bahas ya, Iya ya. Bro. Sehingga di dalam budaya mengenai bahasa itu saya nggak terlalu mengharuskan gitu loh. Gitu. Silakan Bang. Iya, maksud saya bahasa Ibrani kan sama bahasa ini baru, bukan bahasa yang tertua gitu. Sebelum itu kalau nggak salah berjalan sama bahasa Yunani kalau bahasa Ibrani. Tapi kalau bahasa paling tua itu yang digunakan Nabi Adam sama Nabi Ibrahim itu bahasa Syriani. Akadi, Arami, Syriani itu yang dari Ya. satu bahasa Syriani itu. Tapi Terus begini Majid, yang gue mau nanya intermezzo aja. Ini Suryani ini Aramaik di dalamnya kan, Bro Iya, Majid? betul. Oke. Akadi juga Oke, di dalamnya. Di Akadi juga di dalamnya, bro. Karena satu wilayah, bro. Antum coba cek di Wikipedia. Suria yang tertua itu termasuk wilayah apa? Yang wilayah sekarang. Itu sampai Kobros, sampai Yunani, berbatasan Yunani itu termasuk Suria. Antakya, Irak, Palestina, Jordan itu dulu semuanya Suria. Malah kemarin saya kasih lagi bahas sama Fanan. Makam Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu di Syria, di Damaskus adanya. Makamnya. Makam Nabi Zakaria dan Yohanan Al-Ma'madan dan Nabi Yahya itu ada di Syria. Nanti antum juga bisa cek di Google. Ada makamnya, ada kuburannya. Tapi ana lagi baca ana di Alkitab tentang ayat yang tentang Nabi Ibrahim. Di situ wasyaha Ibrahim wa taqaddama fil ayyam wa baraka Rabbu Ibrahim fi kulli syai. Tuhan memberkati Ibrahim dengan segala-galanya. Berarti Ibrahim itu termasuk yang mulia ya di Alkitab. Bagaimana bro ahli kitab? Ya, dia sangat-sangat memuliakan. Kenapa, Bro? Ya? Betul. Tidak salah. Ya. Tapi Ana pernah dengar ya dari saudara Kristen yang teman saya tapi lama ya tahu. Dia bilang sempat Ibrahim melakukan salah karena dia nikah 2 kali. Apakah itu ada di Alkitab ayatnya atau cuman itu tafsir? Ya itu kesalahan. Kalau dalam sudut pandang Kristen itu kesalahan. Karena gini, Bro. Kesalahan ini karena Tuhan kan menjanjikan dia anak. Tetapi karena ketidakpercayaannya itu, maka dia itu menikah lagi. Oke. Jadi buat ada ayatnya enggak? Ayatnya ada enggak di Alkitab? Kalau ditulis secara letterlek sih nggak ada. Ya. Tafsir ya. Sama kita ini tafsir. Makanya saya lihat di Alkitab kok dimulia gitu. Oh ya, oke. Lanjut. Ya, tetapi itu salah satu sesuatu yang istilahnya blunder apa sih bahasa Arabnya, bro bukan agama biasa. Itu kesalahan dia lah istilahnya. Kesalahan dia adalah dia mengambil istri itu karena ketidakpercayaannya. Iya. Tapi ayatnya nggak ada. Cuma itu tafsir atau Oke. Abraham bersalah ya. Kita kesalahan Ibrahim kah atau kesalahan kita umat Kristen yang memahami seperti itu? Atau kesalahan Ibrahim? Kesalahan Abraham. Kesalahan Sarah dan Abraham. Kesalahan pengikut. Kesalahan Sarah. Ya, kesalahan Sarah adalah kesalahan Ibrahim. Kesalahan Sarah. Lalu Sarah. Abraham mengikuti pendapatnya. Berarti itu blundernya 2 kali. Kesalahan Nabi Ibrahim, gitu? Gimana? Jadi kan tadi itu karena kesalahannya tidak percaya sama dia akan diberi anak, tidak percaya tetap menikah sama Hajar.
Hagar, betul. Iya, berarti benar kesalahan dari Alkitab itu walaupun Ya, mulia tapi juga tetap ada kesalahan dia beristri dua. ya. Iya. Bukan kesalahannya bukan pada dia beristri dua. Kita tidak menekankan pada di situ. Iya, terus di mana? Kesalahannya itu ada pada ketidakpercayaannya bahwa dia bisa mempunyai anak. Ya, Ya, iya, ketidakpercayaannya kan. Itu iya kesalahannya aku paham. ketidakpercayaan. Iya aku paham. The next. Agak The mirip next lah sama Islam kalau yang itu mah. Nggak ada miripnya di mana, Bang? Abe ngaco nih. Mana ada Islam bilang itu kesalahan Ibrahim? Ya, di Islam juga kan si Sarah nggak percaya kan mau bisa punya anak, dia udah tua. Iya, itu ketika dia masa udah Jibril datang bahwa mengabarkan bahwa akan punya anak, masa aku udah tua kayak gitu Bang BAB, bukannya nggak percaya dari awal dia bakal bisa punya anak. Ya sebenarnya dia kayak ini apa namanya Siti Sarah itu kayak cengengesan gitu. Apa sih cengengesan itu? Kayak ketawa-ketawa meriang senang gitu. Karena dia tidak percaya bahwa di umurnya yang sudah sekian tua, Unbelievable tapi dia senang. iya betul. Jadi bukan itu Bang BAB, bukan ini ya. Ibrahim itu ya Bang Ahlu Kitab, kita berbedanya tentang Nabi Ibrahim bahwa di kami Itu kita hargai, nggak apa-apa. Karena begini ya, Siti Sarah itu dia itu mandul. Tapi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, nah itu datang malaikat Jibril mengabarkan kepada Siti Sarah bahwa Sarah ini akan dianugerahkan sebuah anak gitu, seorang anak yang bernama Ishak, ya kan? Lanjut. oh tuh Bang Ahlu Kitab minum dulu. Nah itu kan Peta perjalanannya sekarang ya. pertanyaannya begini bro, ada tidak kesamaan antara Alkitab dengan Al-Quran? Dalam perspektif Alkitab itu berapa tahun selisihnya? 13 tahun juga ya? Itu Bang Ahlu bukan Kitab. kesalahan ya. Emang itu udah takdir. Orang itu minta izin kok sama Sarah itu. Jadi emang takdir itu Hajar itu emang putri orang kaya itu, saudagar kaya. Putri Hajar? pejabat lah. Iya. Itu udah takdir yang merupakan sebuah rezekinya juga. Nah Hajar itu apa posisinya dia? Kalau didata secara detail itu dia adik dari Pangeran Senusret I, Firaun. Ada datanya bang? Iya, Pangeran Senusret I. Iya maksudnya Adiknya. dia dari mana gitu? Mesir. Bukan Hajar budaknya Nabi Ibrahim. Bukan, jadi dia tuh asisten bang. Itu kan waktu dulu Ibrahim itu kan dia berkoloni, dia kan pada Raja Namrud ya. Jadi Ibrahim itu juga butuh dukungan, gitu, untuk menghancurkan sebuah kerajaan besar. Dia butuh dukungan dari Mesir, gitu bang. Itu dari Talmud ya bro ya. Iya, itu Namrud itu kerajaannya nggak sembarangan, itu kerajaan besar. Jadi dia butuh bantuan dari negara lain juga, gitu. Kebetulan lah karena dia diberkati ya, dia juga percaya Pangeran Firaun itu juga percaya sama Ibrahim itu. Ini Dan versi juga apa, Bang? Hajar itu merupakan salah satu dari asisten Nabi Ibrahim dulunya sebelum jadi istri. Iya betul. Iya, Hajar itu salah satu asisten Nabi Ibrahim sebelum jadi istri. Yang begitu. Iya, Begini, kerja di rumah. Tadi kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan dari Irak, kemudian ke Palestina. Dari Palestina dia kan ke Mesir, ya kan? Kan begitu. Iya, butuh dukungan untuk menghancurkan kerajaan Babilonia yang besar itu dengan bantuan dari Mesir gitu. Nah kalau di sini ya referensi saya ya, dia adalah putri Firaun dalam kurung saja Mesir atau salah satu putri gubernur Mesir. Iya, Pangeran Senusret I adiknya. Pangeran, saya Senusret I. ada catatan kakinya di sini. Pangeran Senusret I. Sunotra 1. Ya silakan dilanjut dulu. Saya sambil cari. Nah, kebetulan lah dari Hajar inilah lahirlah orang-orang Aramaik, keturunan Aramaik yang berkelana di Gurun Paran. Jadi ya Pangeran apa tadi, Bro? Senusret I. Oke, berarti beda ya. Jadi ada zaman di mana
Mesir itu punya raja bukan dari keturunan Menes. Kan pendiri kerajaan Mesir itu kan Menes. Pernah dijajah bangsa lain dia, Mesir itu. Oke, lanjut teman-teman yang lain, silakan. Cuma namanya rezeki ya, namanya dapat putri sebuah anak kerajaan kan rezeki itu kan. Harta bertambah, pasukan bertambah kan. Jadi kalau dibilangnya itu budak, itu bukan budak. Kalau budak itu gimana ya? Budak itu kan dibeli. Masa nggak mungkin lah namanya anak seorang Firaun itu dibeli, gimana caranya gitu. Bahasa kerennya sekarang itu mungkin kayak ini bro, kayak hamba gitu loh. Nah, kalau dibilangnya asisten itu iya, asisten, tapi bukan budak gitu. Mungkin itu ada kesalahan dalam sebuah penulisan itu, budak gitu, nggak mungkin. Itu adalah asisten, bukan budak sebenarnya penulisannya itu. Nanti lah dari cikal bakal hajar itu lah jadi punya anak keturunan dari Aramaik. Nah, kalau dari sini nih itu tuh si Sarah itu Ishak. Ya. Salam Pak Erben, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, baik. Jadi Siang, tadi kan Bro kita Erben. sepakat bahwa Nabi Ibrahim dari Irak hijrah ke Palestina, kemudian ke Mesir kan. Nah, pertanyaannya begini untuk kita semua kan. Apa sebutan nama kaum Nabi Ibrahim pada saat itu? Apakah disebut juga Bani Israel atau tidak? Silakan. Ya kan udah jelas kalau itu dari dua sisi agama ini tidak ada yang mengakui bahwa Ibrahim itu Bani Israel karena dia ada sebelum Bani Israel ada gitu. Oke, bahwa Bani Karena kan kita nggak mungkin ngomong Indonesia pada saat zaman Majapahit. Berarti kita sepakat bahwa Bani Israel ini merupakan keturunan Yehuda kan? Bagaimana teman-teman Kristen? Sepakat? Salah. Ya, silakan Pak Erben. Yehuda itu salah satu suku dalam Israel. Karena Israel itu nama lain dari Yakob. Yakob punya 12 keturunan. Salah satu keturunannya bernama Yehuda. Itu yang tepat. Nah, sepakat. Nah, ya. Betul. Jadi kan ada yang bisa sebutkan silsilahnya tuh, silakan. Itu kan silsilahnya. nama Israel itu kan karena dia bergelut bang, sama Israel. Israel itu tinggal dibaca kok, ada kok di kitab Kejadian keturunan. Nabi Yakub gelut. Ya, bergulat. Dia bergulat. Mau nanya sama Bang Erben, host. Silakan. Jadi Karena itu apakah dia tidak namanya jadi tepat Israel itu. ketika orang Yahudi itu disebut sama, kan tadi kalau Bang Erben bilang ya itu keturunan. Nah, ketika orang Yahudi disebut orang Bani Israel itu gimana tuh? Yahudi itu kan dari kata Yehuda sebenarnya. Kenapa menjadi Yahudi? Karena Israel itu kan raja-rajanya setelah Saul itu kan dari suku Yehuda. Jadi sebutan suku Yehuda itu menjadi Yahudi. Nah, di situ. Berarti bisa saja orang Yahudi itu kita nisbahkan kita pakaikan Bani Israel itu Yahudi itu termasuk Bani Israel gitu. Yahudi itu nama kemudian untuk bangsa Israel yang mengikuti bahwa raja-raja Israel itu dari suku Yehuda. Jadi suku Yehuda itu kemudian menjadi lebih dominan karena raja. Jadi disebut bangsa Yahudi. Ya, jadi tepat ya ketika Yahudi kita masukkan ke dalam Bani Israel. Nggak ada salahnya menurut Iya, saya. nggak ada salahnya kan? Nggak Nah, ada kalau masalahnya. Nasrani gimana? Nasrani. Bukan yang sekarang Nasrani, iya Nasrani. Nasrani yang dulu itu salah satu sekte yang bukan Kristen sebenarnya. Nasrani salah satu sekte Yahudi. Nah, dengar nih umat Kristen nih dari Pak Erben langsung nih. Lanjut. Iya.
Oke, jadi boleh nggak ketika ikan sekte dari Yahudi. Nah, ketika Nasrani saya maksud Nasrani yang dulu nih Pak Erben. Dan Yahudi itu kita masukkan ke dalam bagian dari Bani Israel. Nah, itu gimana tuh? Nasrani salah satu sekte Yahudi. Iya, kan Yahudi tadi tepat kita bilang bagian dari si Yahudi Israel. itu kan kelompok keagamaan di dalamnya ada beberapa. Ada Saduki, ada Parisi, ada kaum Zelot. Itu dan termasuk Nasrani, komunitas iya. orang-orang dari Nazaret itu. Nah, berarti tepat kan? Maksud saya tepat kan ketika saya mengatakan bahwa Nasrani ini juga bagian dari Bani Israel. Jika salah tolong dibantah gitu maksud saya, Pak. Kita cari data dulu biar makin tahu Iya. kalian Nasrani. Sebenarnya Menarik, ada menarik juga ya, yang tadi sempat disinggung sama Lord Nafiri bahwa bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu seperti apa, tapi kan sudah dijawab oleh Bang Majid tadi. Nah, di sini ada sebuah referensi juga, apa perbedaan antara Abiru dan Ibrani gitu. Tapi nanti kita bahas setelah Pak Erben kasih jawaban. Silakan Pak Erben. Ya, Saya ini tidak pertanyaan terlalu- kedua ini. Oh ya, Lord Nafiri dulu. Pertanyaan kedua untuk Muslim. Ibrahim itu meninggal di usia berapa menurut Muslim? Al-Quran atau hadis atau apa? Silakan Bang kami. Bang Badarudin ini Muslim atau Islam? Semi. Islam imamnya. Dibilang Muslim kurang 24 nabinya. Dibilang Kristen kurang 24 nabinya. Kurang 1. Kita sambil tunggu Pak Erben. Silakan kami Ya. jawab. Tapi kalau Yusuf itu sama Maria itu golongan SNI loh. Kristen SNI. Enggak, pertanyaannya begini, Bang Badarudin. Umur berapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggal? Silakan. Ada tuh kalau yang penjelasannya tuh di Sefer Raziel tuh. Kalau nggak salah tuh dia tuh 502 tahun tuh hidup bersama anak-anaknya ya. 502 tahun